Assalamualaikum. Seperti yang kemarin saya bilang, kan saya udah kemarin kesini ya. Saya sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa hari ini saya akan datang lagi ke sini. Saya akan sedikit ngasih informasi, ngejelasin tentang penyakitnya Andung. Penyakit Andung kan kemarin rematik ya, kayaknya ini lebih ke rematik karena kan asam uratnya kemarin udah dicek normal ya Andung, 5,3 ya. Jadinya kan kayaknya sih nyeri sendinya ini lebih ke penyakit rematik ya. Jadi hari ini saya mau jelasin apa itu rematik, tanda gejalanya, obat yang bisa dilakukan di rumah biar ngurangin sakitnya. Paling mungkin sekitar 30 sampai 45 menit ya, nggak apa-apa ya, waktunya agak panjang, nggak apa-apa ya, bersedia ya. Sekarang kalau kita itu sakitnya kita hitung di kira-kira dari 0 sampai 10 di angka berapa sakitnya? Sampai bunyi gitu kalau digerakin, sampai kaku jadi ya. Itu ya, kalau rasa sakitnya itu dari 0 sampai 10 di angka berapa nih kira-kira ngerasainnya? Kalau 10 kan berarti sakit banget ya. Kalau 1 berarti kan sakitnya nggak terlalu. Kira-kira di angka berapa nih? Kayaknya di angka 8. Di angka 8? Wah, sakit banget. Udah mulai sakit banget ya. Udah lama. Sampai nggak bisa tidur Kak? Iya. Sampai terganggu, nggak bisa jalan ya. Oke. Belum ketemu solusinya soalnya. Oh, udah ngerti. Oh iya, baik, oke. Ya udah, nanti semoga nanti pas saya kasih tahu cara mengurangi nyerinya hari ini, mudah-mudahan bisa berkurang nyerinya ya. Dung. Ya, kita mulai dari kita ini dulu ya. Saya jelasin rematiknya. Udah kelihatan di sini ya? Nggak apa-apa ya, kelihatan ya, Dung. Iya. Ini, oke. Jadi apa sih itu rematik gitu ya? Kalau bahasa di kesehatan kita bahasanya nggak jauh-jauh sama aja sih, rheumatoid arthritis gitu. Tapi kalau di bahasa awam sih lebih ke rematik katanya. Sendi yang sifatnya dia menahun, jadi hilang timbul gitu ya. Biasanya sih lama gitu dia prosesnya. Ini Andung udah ada kan setahun ini ya sakitnya kemarin? Udah setahun, itu udah lama ya. Hilang sakit, obat nggak dirasain. Jadi dia menahun, sifatnya kronis karena hilang timbul itu ya. Nanti lama-lama kalau didiemin bisa nyebabin sendinya tuh bisa jadi berubah gitu ya, perubahan pada sendi karena nggak diobatin, nggak dirasa. Terus ini penyebabnya nih ya. Penyebabnya sebenarnya sih dia lebih ke penyakit autoimun. Apa itu autoimun? Autoimun itu tahu lah bahasanya, imun itu berarti kekebalan tubuh, sistem kekebalan tubuh ya. Jadi imun ini, sistem kekebalan tubuh ini jadi dia itu terjadi ketika dia tidak bisa berfungsi dengan normal gitu ya. Jadi dia nggak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Jadi si imun ini aturan dia bisa melawan bakteri, kuman, benda asing yang masuk ke tubuh. Tapi karena dianya fungsinya lagi turun, lagi nggak bisa berfungsi dengan baik, ya akhirnya sistem tubuh itu menyerang balik tubuh kita gitu. Jadi itulah penyakit autoimun. Jadi kebetulan menyerangnya sendi. Jadi jadi kebanyakan sih penyebabnya autoimun disebutnya. Jadi karena sistem kekebalan tubuh kitanya yang nggak bagus, yang lagi turun ya gitu. Biasanya sih pada usia di atas 40 tahun biasanya sih penyakit rematik ini nyerangnya. Terus ada juga yang memang dia ada terjadi infeksi pada tulang awalnya, tapi didiemin, nggak diobatin, akhirnya lama-lama terjadi rematik.
bisa juga yaitu cedera, bisa benturan ya. Kemudian kegemukan juga bisa. Andung sedikit agak gemuk sih ya. Jadi kalau kegemukan itu beban Berat tubuhnya badan, kan iya. ya gitu ya. Jadi sendinya juga nopangnya berat gitu ya. Jadi akhirnya bisa nyebabin si sendinya ini akhirnya dia terjadi peradangan ya. Kalau sama kalau hormonalnya itu hormonal ya termasuk ke autoimunnya itu ya. Kemudian kita ke tanda dan gejala tadi Cedera penyebab. juga bisa. Iya, cedera bisa yang sendinya akibat Jatuh. peletak gitu, atau lagi ngapain petok sendiri. Iya. Jadi radang. Bergeser. Ya bisa bergeser. Ini tanda gejalanya. Ada rasa kaku pada persendian. Betul Benar. nggak? Benar. Bener ya, kaku ya Endung ya. Terutama biasanya dia pagi hari. Ya, pagi khasnya itu gejalanya datang. Terus ada bengkak juga. Mungkin Andung saat ini lagi nggak bengkak-bengkak ya, cuma nyeri ya, nyeri digerakin ya. Pokoknya bengkak, ada rasa kaku, nyeri. Terus ya pasti perubahan pada saat jalan pasti berubah ya, namanya sakit pasti perubahan pada jalan. Jadi nyerinya itu bisa bertambah apalagi dipakai aktivitas, yaitu dipakai jalan itu pasti akan bertambah sakitnya. Ya, nanti kalau di ronsen lebih kelihatan lagi tuh ya, karena memang kalau rematik kan karena menyerang sendi sama tulang biasanya sih kelihatan dengan ronsen nanti. Di ronsen ya. Nah ini akibatnya kalau nggak diobatin ya. Jadi sendinya ngeropos. Jadi kalau sendi kan biasanya dekat-dekat ke tulang tuh kan ya, ada sendi antar sendi. Jadi lama kelamaan juga terganggu, tulangnya juga akan sama-sama ikut jadi rusak karena sendinya rusak. Lama-lama dia kan sendinya berkurang, bergesek si tulangnya gitu ya. Jadi si tulang ikut Sampai bunyi. Nah sampai bunyi ya. Iya bentuk gitu ya, seperti itu. Terus ada demam karena kan dia bentuk ada infeksi ya, jadi ada peradangan biasanya timbul demam terus menerus. Ini kayak tadi daya tahan tubuhnya menurun ya. Terus terjadi yang tadi peradangan karena sakitnya itu karena dia ada peradangan di dalam sendi. Jadi kalau udah meradang otomatis biasanya lama kelamaan dia kan bengkak. Iya. Ya kalau udah radang itu biasanya dia bengkak, kaku, nyeri udah pasti ya. Sama lama kelamaan juga bisa menurunkan berat badan. Iya, benar-benar. Berarti bisa kurang darah juga. Bisa menyebabkan anemia. Jadi nggak dianggap ya penyakit ini ya. Nggak dianggap ya awalnya ya Dung ya. Harus diperhatiin karena bahaya jadinya kalau nggak diobatin, kalau didiemin ya. Terus ini nih cara merawat anggota keluarga yang kena rematik. Iya, gimana tuh Bu? Nah, mandinya dengan air hangat ya Dung, kalau bisa mandinya dengan air hangat. Nah ini yang hal mudah yang bisa kita lakukan, kompres hangat daerah sendi yang nyeri. Nah itu sekarang saya akan ngasih pakai bawang merah. Bawang merah kan hangat ya, jadi di dapur juga ada, maksudnya udah pastilah Andung ada ya bawang merah. Bisa, ya. Olahraga teratur, latihan fisik peregangan untuk mencegah kekakuan ini. Iya, jadi benar-benar. pelan-pelan dilatih si sendi kakunya, nanti lama-lama dia biasanya sih lentur lagi kalau diajak dilatih pelan-pelan. Nah ini juga ada mengatur keseimbangan antara istirahat dengan aktivitas, jadi jangan dibanyakin aktivitasnya ya gitu ya. Udah sakit sendinya ayo aja diajak jalan ya. Terus kalau gemuk yang mengatur diet. Dulu saya 80 pernah. Sekarang 60. nah udah 60 kilo ya, berarti udah turun ya. Kalau sedikit lagi juga nggak apa-apa ya, Harus digorengin lagi ya. Terus harusnya melakukan senam rematik nanti. Ada senamnya rematik? Ada senam rematiknya ya. Tapi nanti kalau memang mau kan bisa nanti Mbak Yuni lihat di
untuk gitu Iya, iya, benar. nanti ke depannya ya. Iya. Kalau saat ini saya mau yang buat ngurangin Rasa. nyerinya aja ya. Nah sekarang kita coba untuk praktekin kompres pakai Bawang merah. bawang merah. Ada bawang merahnya di dapur yang Mbak Didi. Yuk, kita siapin dulu alat dan bahannya Andung di sini aja. Tunggu ya, Bu. Iya. Cuman